Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Lutfi Anfa. Nomor induk mahasiswa saya adalah 0511410889 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 komputer jaringan, yaitu memperhatikan fungsi-fungsi di command prompt. Pertama kita buka dulu, kita baca soalnya. Ini saya sudah buat rangkuman yang akan dipraktikkan seperti ini. Kita buka CMD command prompt. Command prompt sudah terbuka. Oke, kita akan mempraktikkan fungsi yang pertama, yaitu yang pertama adalah fungsi cd. Fungsi cd adalah fungsinya untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Contoh penggunaannya adalah cd c/user akan mengubah direktori kerja pada folder user yang ada di drive C. Ini saya praktikkan, punya saya ada di admin. Kita akan pindah ke user. Salah sepertinya. Nah, sudah pindah di user. Oke, fungsi selanjutnya adalah fungsi CLS. Fungsi membersihkan layar command prompt untuk menghapus semua teks yang ada di layar, mengembalikannya ke keadaan kosong. Kita akan coba aktifkan CLS. Sudah bersih di sini. Oke, selanjutnya kita akan yang ketiga adalah CLS garis miring tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi bisa digunakan bersama perintah tersebut. Kita praktikkan CLS. Oke, sudah muncul. Selanjutnya adalah dir/tanda tanya. Fungsi untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi slash menunjukkan opsi informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Ini munculnya. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come IP config. Fungsi menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Kita ketik IP config. Nah, ini munculnya. IP kita, subnet mask, default gate, IP for address, ternyata adapter tersebut. Oke, fungsi selanjutnya nomor 6 ada IP config all
Fungsinya untuk menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adaptor jaringan, alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. I'm lost IP in config imagination. And there's one thing that I need Al. from you. Can you come through? Nah, seperti ini semuanya muncul. DNS server 192.168.1.888. And there's one thing that I need from Tanggalnya, you. expirednya, Can you detailnya. come through? Oke, ke fungsi selanjutnya adalah ipconfig / tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan bantuan mengenai perintah ipconfig termasuk deskripsi, perintah, dan opsi-opsi yang dapat digunakan. I need ipconfig Can you come through? / tanda tanya. Nah, ini untuk semua example ipconfig al, renew l, ipconfig / realize config, ipconfig l compartments, ipconfig l compartments. Ini semua ada penjelasannya semua, information, detail information, renew all adapter, renew any connection, and starting with L, release L matching connection, weird, Ethernet connection 1, connection 2. Semua sudah ada penjelasannya di sini. Oke, fungsi selanjutnya adalah ipconfig realize. ipconfig realize. Waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying to Oke, ipconfig realize adalah fungsinya melepaskan bilas alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Seperti misalnya adapter Ethernet, wireless LAN adapter, local area connection, media wireless LAN adapter, local area connection, wireless LAN adapter Wi-Fi, Ethernet adapter Bluetooth network connection. Oke, udah selanjutnya adalah ipconfig renew. Fungsinya untuk meminta renew alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan realize alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Kita coba ipconfig / renew. Nah, seperti ini. Just faces on a screen. Nah, Yeah. udah muncul semua. I'm trying to realize Oke, ini it's muncul. alright to not be fine on your Selanjutnya own. ipconfig display DNS. Fungsinya untuk menampilkan chats DNS domain name style system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Kita coba di And there's command one prompt. thing that I need from you. Can you come display DNS, display DNS. And there's one Nah, thing ini that I need from you. CME streamer officeproject.com. Record. Oke, selanjutnya adalah ping. Sebentar tadi sepertinya kita baru sampai ipconfig display DNS ya. Oh iya, tadi kita baru sampai display DNS. Selanjutnya adalah ipconfig plus DNS. Kita tinggal tambahkan ipconfig plus DNS. Fungsinya untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Plus DNS. Plus DNS.
riding all these highs. Windows IP configuration successfully. Flash to DNS resolve sets. Selanjutnya adalah IP config register DNS. Fungsinya untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Kita coba IP config register DNS. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Selanjutnya adalah fungsi menu ping. Fungsinya untuk mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Kita coba ping 888. Nih. Kita ada. Nah. Request time out. Paket sense 4 receiver 1 loss 3 75% hilang. Berarti ada sedikit masalah di jaringan. Selanjutnya ada net start. Fungsinya untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Net start. Active connection protocol local address area operation name address text. Nah, ini WhatsApp. CP kita tunggu nih muncul semua operation address-nya, state-nya. Oke. Selanjutnya tracer. Tracer fungsinya untuk menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Traceroute ini mengidentifikasi setiap hub atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Oke, selanjutnya adalah patch ping. Fungsi untuk kombinasi dari perintah ping dan tracer. Patch ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hub dan dalam route tersebut, termasuk kehilangan paket. Kita coba patch. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ping tersebut tujuan Google 888 kita tunggu sampai selesai. Ini IP-nya ini. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you.
Oke, selanjutnya adalah NS Lookup. Fungsinya digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini Anda bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Reverse DNS Lookup. NS Lookup. Yang muncul selanjutnya adalah NetSH. Fungsinya utility baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecah masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakannya untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Kita coba dan selanjutnya adalah root. Fungsi menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Selanjutnya adalah net. Fungsi merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan untuk net masuk netuse untuk menghubungkan drive jaringan, netuser untuk mengelola akun pengguna, netshare untuk berbagi folder dan lain-lain. Di sini kita akan coba dengan net. Kita ulangnya dari root dulu ya, coba kita ulang lagi dari root. Nah, seperti ini tampilan asli rootnya. Tadi belum di close ya, jadi masih dalam pencarian. Oke, selanjutnya adalah net. Kita ambil net user. Enter. Seperti ini tampilannya. The comment completed successfully. Oke, semuanya sudah kita praktekkan. Kurang lebihnya itu yang saya pahami dari materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kesalahan dalam materi saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.